Selamat berjumpa kembali teman-teman di channel saya ini. Saat ini saya ingin menyoroti tentang proses pemilihan Ketua Sinode Gemim yang dalam waktu dekat akan dilaksanakan dalam sidang Majelis Sinode. Dan suasana panas dalam tanda kutip memang mulai terasa setelah ada beberapa konten-konten yang berisikan tentang pro kontra atau juga soal figur, dalam hal ini figur Ketua Sinode. Saya lebih memilih tema pemilihan Ketua Sinode karena memang dalam setiap pemilihan Badan Pekerja Majelis Sinode yang dulu juga dikenal dengan BPS atau Badan Pekerja Sinode, karena memang Ketua Sinode menjadi figur utama, walaupun juga anggota dan pimpinan Badan Pekerja Majelis Sinode memiliki kapasitas yang sama dalam pengambilan keputusan, karena Badan Pekerja artinya bersifat kolektif. Sementara kalau yang ada kesan dari beberapa konten yang saya baca bahwa di periode ini ada kesan one man show, atau seakan-akan Ketua Sinode melakukan kepemimpinan secara pribadi, secara individu. Meskipun saya melihat hal-hal ini adalah bagian daripada semacam dalam tanda kutip sebagai tuduhan saja. Dan dari beberapa konten yang saya baca, saya harus mengatakan nama oknum karena ini memang terlihat jelas. Pertama yaitu yang disampaikan oleh Pendeta David Tular. Saya kira di lingkungan Gemim Pendeta David Tular sudah cukup dikenal, dan di satu sisi ia mendapatkan tanggapan balik dari Pendeta Arthur Rumengan. Kalau Pendeta David Tular yang saya kenal, dia adalah seorang tenaga utusan gereja di Eropa, tapi kemudian dia kembali ke Minahasa, ke Gemim, dan terakhir dia sebagai pendeta di gereja Tuhan Yesus Memberkati di Citraland, Manado. Sementara Pendeta Arthur Rumengan adalah rektor Universitas Kristen Indonesia Tomohon saat ini. Dan dari kedua konten yang saya baca, Pendeta David Tular melakukan kritik terhadap Badan Pekerja Majelis Sinode, tapi lebih khusus kepada Ketua Sinode. Dan memang kalau kita juga banyak membaca di grup Transformasi Gemim, maka disitulah kita akan banyak membaca kritik-kritik. Dan bagi saya kesan saya pertama awalnya mau melakukan pembaharuan dalam Gemim, tapi konten-konten yang akhirnya saya simpulkan lebih pada menghakimi daripada mengkritik, karena di dalamnya setiap apa yang dilakukan baik Ketua Sinode sebelumnya maupun sampai saat ini, semuanya menganggap bahwa Ketua Sinode itu dalam tanda kutip tidak benar, tidak baik, dan konten-konten itu semuanya menghakimi. Ini pandangan pribadi saya. Saya sendiri selama beberapa tahun melakukan juga otokritik yang sama sebetulnya kepada gereja. Tapi di satu sisi saya takut menghakimi, apalagi kalau sudah bicara tentang pribadi. Karena bagaimanapun juga setiap orang bagi saya tentu memiliki kelebihan dan kekurangannya. Dan tergantung dari kita. Kalau kita hanya mau melihat kekurangan orang, maka apapun yang ia lakukan, entah itu positif atau negatif, kita akan menganggap sesuatu yang tidak baik, tidak benar. Dan karena itu kita terjebak dalam menghakimi, bukan lagi mengkritik.
Itu yang saya terkesan dari apa yang dilakukan oleh teman-teman yang ada di grup transformasi Gemim yang selama ini menyoroti tentang keberadaan Gemim. Yang kedua, kalau juga kita melihat dari sisi lain, di mana banyak juga yang melakukan tindakan-tindakan yang membela Badan Pekerja Majelis Sinode, bahkan lebih khusus membela pribadi Ketua Sinode. Dalam hal ini Ketua Badan Pekerja Majelis Sinode, Pendeta Dr. Hen Arina. Dan saya ingin kilas balik bahwa di setiap pemilihan, baik itu dalam gereja, politik, atau organisasi apapun, biasanya memang ketika akan terjadi pemilihan akan muncul riak-riak, akan muncul kondisi yang lebih mengarah pada, dalam tanda kutip, saling menjatuhkan. Dan ini tentu tidak baik sebetulnya di kalangan gereja. Karena bagaimanapun juga, apapun yang kita lakukan, semua itu tergantung juga daripada kehendak Tuhan. Karena kalau kita mau melihat pribadi-pribadi secara individual, maka kita akan terbawa pada subjektivitas. Kita akan memandang orang menurut pandangan kita masing-masing. Apa yang saya kemukakan tadi, bahwa di lingkungan Gemim memang setiap kali ada pemilihan Badan Pekerja Majelis Sinode, dan lebih khusus pemilihan Ketua Sinode, memang akan terjadi pro kontra, akan terjadi kampanye hitam, karena setiap orang akan menjagokan siapa yang layak menjadi Ketua Sinode. Dan itu terjadi dari masa ke masa, di mana setiap kali pemilihan, setiap orang akan mencalonkan siapa yang dia inginkan. Sementara ketika dia tidak suka dengan seseorang, maka dia akan melakukan black campaign, melakukan kampanye hitam dalam istilah dunia politik. Kembali pada soal konflik-konflik yang terjadi menjelang pemilihan Ketua Sinode, saya menjadi saksi dari beberapa kali pemilihan Ketua Sinode, di mana masing-masing orang, dalam hal ini mereka yang menjadi anggota Majelis Sinode, akan memilih orang-orang yang menurut pandangan dia bisa menjadi Ketua Sinode. Tapi sebetulnya itu lebih pada nominasinya, lebih pada siapa yang dinominasikan oleh jemaat. Karena di gereja kita aturannya untuk menjadi Ketua Sinode harus lewat nominator. Jadi mereka yang masuk dalam nominasi itu akan mencerminkan siapa sebetulnya yang layak sebagai Ketua Sinode. Kalau catatan kami bahwa setiap kali nominasi, maka orang-orang yang paling menonjol nominasinya, kecenderungan dia akan terpilih sebagai Ketua Sinode. Tapi memang ada juga dalam perjalanan-perjalanan nominasi, ada orang yang dianggap misalnya tidak layak, dan kemudian dianggap dijegal. Bahkan ada panitia mungkin pemilihan yang kemudian mulai memilah-milah siapa yang layak dan siapa yang tidak layak. Tapi dalam proses-proses itu justru yang terjadi kadang-kadang tidak bisa diramalkan, tapi kemudian seseorang itu bisa saja terpilih. Salah satu contoh, waktu pemilihan Ketua Sinode lewat sidang Majelis Sinode di Tondano. Pada waktu itu yang terpilih adalah Pendeta Pit M. Tampi. Padahal pada masa itu Pendeta Pit M. Tampi sebetulnya dianggap tidak layak, karena sedang menjadi Ketua Sinode Am Gereja Sulteng, jadi tidak boleh dipilih.
Tapi kenyataannya setelah dia mengundurkan diri sebagai ketua Sinode Am, akhirnya dia bisa terpilih. Ini salah satu contoh di mana ada figur yang sudah diiming-iming untuk menjadi ketua sinode ternyata tidak terpilih. Itu salah satu kejadian di Tondano. Sebagai seorang wartawan sekaligus sebagai orang yang pernah menjadi anggota Majelis Sinode, saya selalu diberi kesempatan untuk mengikuti proses-proses pemilihan Badan Pekerja Majelis Sinode yang dulu juga dikenal dengan Badan Pekerja Sinode. Dalam proses-proses pemilihan itu sampai berlangsungnya pemilihan itu terjadi riak-riak dan biasanya ada pro kontra, suhu panas di kalangan anggota Majelis Sinode, bahkan juga di kalangan Gemim pada umumnya. Tetapi bersyukur karena setiap kali proses pemilihan itu bisa berlangsung secara aman dan damai dan bisa diterima oleh jemaat. Saya memang mengenal beberapa figur ketua sinode, mulai dari pendeta Ruru, pendeta Kelly Rondo, pendeta Parengkuan, pendeta Supit, pendeta Tampi, pendeta Sumakul, dan terakhir pendeta Arina. Mereka ini tentu semuanya memiliki gaya kepemimpinan yang berbeda. Tetapi tentu sebagai manusia, mereka memiliki kelebihan, tapi juga memiliki kekurangan. Dan dalam kaitan dengan proses pemilihan ini, kita juga bisa melihat dari catatan di Alkitab. Musa misalnya, dia adalah seorang yang memimpin orang Israel keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan. Kalau kita melihat latar belakangnya, dia adalah seorang pembunuh, tapi kemudian ternyata bisa dipilih sebagai pemimpin umat Israel. Juga di Perjanjian Baru kita tahu ada seorang Saulus atau kemudian dikenal dengan Paulus. Dia juga adalah penganiaya jemaat, tapi kemudian dipilih Tuhan sebagai alat untuk penginjilan. Jadi di sini kita melihat bahwa figur-figur pemimpin selalu memiliki latar belakang, selalu memiliki kekurangan dan kelebihannya. Tetapi itu semua tergantung daripada kehendak Tuhan. Oleh karena itu, dalam memasuki pemilihan Badan Pekerja Majelis Sinode, lebih khusus memilih ketua sinode, baiklah kita berpikir secara positif bahwa siapapun yang terpilih itu sudah menjadi kehendak Tuhan. Jadi biarlah otoritas Allah itu berlaku dalam proses pemilihan. Karena ketika kita mau melakukan cara-cara yang menghakimi atau bahkan juga mau menjatuhkan, maka itu akan terkesan bahwa kita tidak dewasa dalam menerima kenyataan yang terjadi di dalam proses-proses pemilihan ini. Kita meyakini apa yang sudah dilakukan oleh gereja kita adalah sesuatu yang terjadi menurut apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Memang kalau kita mau bicara soal tata gereja, soal aturan-aturan lainnya, tidak akan habis-habisnya. Kalau kita melihat tata gereja saja, sudah berulang-ulang kali melakukan revisi, perubahan, tapi tetap saja ada kekurangan, tetap saja ada yang belum bisa diatur. Dan itulah kenyataan, kita akan mengikuti proses-proses zaman, dan bagaimanapun juga gereja juga akan melakukan perubahan-perubahan sesuai dengan perkembangan zaman. Yang penting bahwa iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus itu tidak berubah. Kita meyakini gereja Masih Injili di Minahasa adalah gereja Tuhan yang menghadirkan shalom, yang membawa
kerajaan Allah di dalam dunia ini. Kita semua memiliki tugas dan tanggung jawab yang sama untuk membawa Injil itu menjadi bagian dari seluruh kehidupan manusia. Kita berdoa agar sidang majelis sinode yang akan dilaksanakan pada tahun 2022 sekaligus juga pemilihan badan pekerja majelis sinode akan berlangsung dengan sukses, aman, tertib, dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Demikian, dan untuk teman-teman yang belum subscribe channel saya ini, saya mohon di subscribe atau juga dikomentari dan dibagikan. Demikian dan sampai jumpa.